Skenario Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kalah dari Filipina bisa lolos. Timnas Indonesia menelan kekalahan di pertandingan kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu berarti Timnas Indonesia baru bisa memastikan diri lolos ke babak ketiga atau tidak di pertandingan terakhir nanti melawan Filipina. Lantas bagaimana skenario skuad Garuda untuk bisa lolos? Skenario 1, Indonesia menang dari Filipina. Skenario pertama adalah Timnas Indonesia menang melawan Filipina. Jika skenario ini terjadi, maka Timnas Indonesia fix lolos ke babak ketiga. Skenario 2, Indonesia ditahan imbang Filipina. Jika Indonesia imbang melawan Filipina, maka perolehan poin Indonesia menjadi 8 poin. Untuk bisa lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia butuh bantuan Irak. Irak minimal harus bisa menahan imbang atau mengalahkan Vietnam di laga terakhir, baru Indonesia lolos ke babak ketiga. Skenario 3, Timnas Indonesia kalah dari Filipina. Jawabannya lagi-lagi adalah tergantung pada pertandingan Irak vs Vietnam nanti. Namun bedanya, ada satu kondisi spesifik yang harus terjadi, yaitu Timnas Irak harus menang dengan skor berapapun atas Vietnam di laga pamungkas nanti. Indonesia dihajar Irak, Hernando blunder buat pelanggaran. Blunder itu terjadi pada menit ke-87. Ketika pemain Irak membangun serangan, bola berhasil diamankan oleh Asnawi Mangkualam. Sang kapten pun langsung mengoper ke Hernando. Maju jauh di sarangnya, Hernando menerima dengan baik operan bola dari Asnawi. Dari kejauhan, Muhammad Ali berlari mengejar bola. Alih-alih mendekap bola, Hernando bermain-main di depan gawang. Gertakan Muhammad Ali menyebabkan si bundar dicuri oleh Jasim Ali. Sang kiper yang sudah mati langkah tak mampu berbalik arah. Jasim Ali memanfaatkan blunder Hernando dengan baik. Selain kesalahan fatal tersebut, kiper andalan timnas itu telah lebih dahulu melakukan pelanggaran yang menghasilkan tendangan penalti kedua bagi Irak. Di menit ke-71, Jasim Ali menembus lini pertahanan Indonesia. Hernando yang menjauh dari gawang tak mampu mengambil bola dan berakhir menjatuhkan Jasim Ali di kotak penalti. Wasit Son Evans melihat upaya penyelamatan Hernando sebagai sebuah pelanggaran dan mengambil keputusan untuk memberi penalti bagi Irak. Ribu supporter ramaikan laga Timnas Indonesia vs Irak di SUGBK. Penonton memenuhi laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Irak yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Berdasarkan info yang diumumkan, total 60.245 supporter hadir ke SUGBK. Skor akhir 0-2 menjadi kemenangan Irak atas Timnas Indonesia. Hasil ini tetap membuat Timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 7 poin. Di 4 laga sebelumnya, skuad Garuda mencatatkan 2 kemenangan, sekali imbang, dan 1 kekalahan. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa Filipina. Indonesia kalah dari Irak, Ketum PSSI minta evaluasi. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap ada evaluasi. Indonesia vs Irak tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, tim tuan rumah harus mengakui keunggulan Singa Mesopotamia 0-2. Kalau saya lihat Irak bermain baik tapi kita beberapa kali bikin kesalahan sendiri.
Kita harap nanti Coach Shin Tae-yong dan pemain untuk evaluasi karena momennya masih ada 3 poin yang harus kita pastikan supaya bisa masuk babak kualifikasi round ketiga. Permainannya sudah cukup baik. Ada handball, meski itu sulit ya namanya juga sepak bola, tapi ada beberapa kesalahan yang memang akhirnya mengakibatkan gol tambahan dan kartu merah. Saya rasa ini yang harus dievaluasi. Tidak salah menyalahkan sebab sepak bola bukan permainan perorangan tapi 11 pemain, kata Erick Thohir.